Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang semuanya. Alhamdulillahirobbilalamin. Assalatu wassalamu ala asyrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi Rasulillahi majma'in. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 6 yang beranggotakan Fatika Nadratu Azahra, saya sendiri dengan NIM 230340007. Kemudian rekan saya Hanif Satria dengan NIM 230340008 dan Tiara Ramadini dengan NIM 230340023 akan melengkapi tugas kami mata kuliah biologi umum, di mana di sini kami akan membahas materi mengenai organ-organ tumbuhan dengan dosen pengampu kami yaitu Ibu Fitri Olivia Rahmi, SPD MPD. Kemudian lanjut, untuk isi presentasi kami pada siang hari ini, ada perkenalan kelompok yang sudah saya mulai di awal tadi. Kemudian kami akan membahas mengenai organ-organ tumbuhan, di mana di sini terbagi atas 4 organ pokok pada tumbuhan. Yang pertama ada akar, kemudian batang, daun, dan terakhir ada bunga dan buah. Eh, Untuk yang pertama, kita akan membahas mengenai organ-organ tumbuhan. Pada dasarnya, tumbuhan tersusun atas 3 organ pokok, yaitu terdiri atas akar, batang, dan daun. Sedang bagian lain dari tumbuhan dapat dipandang sebagai turunan. Kemudian, dari salah satu atau dua bagian pokok tersebut yang telah mengalami perubahan bentuk, sifat, atau fungsi. Setiap bagian-bagian tumbuhan memiliki fungsi dan manfaat bagi kehidupan tumbuhan tersebut, antara lain berfungsi untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam bawah tanah, menghantar air, nutrisi, dan makanan ke seluruh bagian tumbuhan, serta tempat perkembangbiakan tumbuhan pada saat tumbuhan sudah berkembang biak dan kemudian akan menjadi biji. Selanjutnya, kita akan masuk kepada bagian organ tumbuhan yang pertama yaitu akar. Di sini, akar sendiri memiliki pengertian bagian pokok selain batang dan daun yang ada pada tumbuhan yang tumbuh menuju dalam tanah. Akar memiliki dua jaringan utama, yaitu bagian terluar akar dan bagian terdalam. Lapisan yang pertama akrab disebut dengan epidermis, kemudian bagian ini nantinya akan menjadi deretan sel rapat dan berfungsi sebagai susunan pelindung. Selanjutnya, akar memiliki beberapa fungsi, yang mana fungsi tersebut dapat untuk menyerap air dan nutrisi dari dalam tanah, kemudian akar berfungsi sebagai perantara dan penopang tanaman, selanjutnya untuk menyimpan makanan dan nutrisi, kemudian akar juga berfungsi sebagai alat reproduksi vegetatif, juga proses fotosintesis yang terjadi pada akar. Kemudian akar sebagai alat respirasi dan terakhir akar untuk alat gerak tanaman. Selanjutnya, akar memiliki struktur. Ada struktur tanah dalam dan ada struktur tanah luar. Di struktur tanah dalam sendiri, akar memiliki beberapa bagian, yakninya epidermis akar, kemudian korteks, endodermis, dan silinder pusat. Kemudian struktur yang ada pada tanah luar dari akar, ini ada leher akar, batang akar, cabang akar, serabut akar, rambut akar, dan terakhir ada tudung akar. Kemudian akar memiliki beberapa jenis, yakni ada 7 jenis. Ada akar serabut. Contoh akar serabut, yakni ada pada tumbuhan pohon kelapa, padi, dan pepaya. Kemudian akar tunggang yang terdapat pada kacang hijau, pada tumbuhan wortel dan kacang tanah. Kemudian ada akar tunjang. Di sini akar tunjang terdapat pada tanaman bakau dan ada pada tumbuhan mangrove. Kemudian akar gantung. Akar gantung sendiri ada pada tumbuhan
anggrek kalajengking, dan ada pada pohon beringin. Pohon beringin ya, seperti yang kita ketahui teman-teman, terdapat akar yang bergantung padanya ya. Kemudian akar pelekat sendiri ada pada tanaman sirih dan lada. Akar napas ini ada pada pohon api-api. Terakhir ada akar semu, yang mana akar semu tersendiri dapat kita temui akar tersebut pada tanaman apifit. Kemudian kita akan masuk kepada batang yang akan dijelaskan oleh teman saya Tiara Ramadini. Kepadanya saya persilakan. Nah, organ tumbuhan selanjutnya yaitu batang. Batang merupakan salah satu bagian dari tumbuh-tumbuhan. Selain sebagai tempat pelekatan daun, bunga, dan buah, batang juga berfungsi sebagai jalan pengangkutan air dan zat-zat mineral yang terlarut di dalamnya. Pada beberapa tumbuhan, batang digunakan sebagai tempat penyimpanan makanan. Batang memiliki beberapa fungsi. Yang pertama, memaksimalkan proses fotosintesis, meningkatkan struktur reproduksi. Berfotosintesis, batang berwarna hijau, jalur pengangkutan air dan zat makanan, dan alternatif penyimpanan makanan. Batang memiliki 4 struktur. Yang pertama epidermis, yang kedua korteks, yang ketiga endodermis, dan yang keempat adalah stele. Batang dibagi menjadi 4 jenis. Yang pertama batang basah, yang contohnya ialah seperti pohon pisang, bayam, dan krokot. Yang kedua, batang berkayu, contohnya seperti sidaguri, yaitu semak, pohon-pohon yang berkayu. Yang ketiga, rumput, contohnya yaitu pada tanaman padi dan pada rumput. Yang keempat, mendong, contohnya pada tanaman nulingi dan tumbuhan seperti teki. Nah, organ tumbuhan selanjutnya yaitu daun. Daun merupakan salah satu organ tumbuhan yang tumbuh dari ranting. Biasanya berwarna hijau, mengandung klorofil, dan terutama berfungsi sebagai penangkap energi dari cahaya matahari untuk fotosintesis. Daun merupakan organ penting bagi tumbuhan dalam melangsungkan hidupnya, karena tumbuhan adalah organisme autotrof obligat. Ia harus memasuk kebutuhan energinya sendiri melalui konversi energi cahaya matahari menjadi energi kimia. Daun memiliki beberapa fungsi, yaitu fungsi pertama, tempat terjadinya fotosintesis, fungsi kedua, organ pernafasan tumbuhan, fungsi ketiga, tempat terjadinya transpirasi, fungsi keempat, tempat terjadinya gutasi, dan fungsi kelima, alat perkembangbiakan vegetatif. Struktur daun. Daun memiliki 4 struktur, yaitu epidermis, jaringan mesofil, berkas-berkas pembuluh angkut, dan stomata. Selanjutnya yaitu jenis-jenis daun. Dibagi menjadi 5. Yang pertama daun menjari. Contoh dari daun menjari yaitu seperti daun singkong, daun pepaya, daun kapas, dan lain-lain. Yang kedua, daun menyirip. Contohnya yaitu daun kueni,
daun belimbing manis, daun durian, daun jambu, dan mangga. Yang ketiga, daun sejajar. Contohnya yaitu daun jagung, daun rumput, daun tebu, daun padi, dan daun kelapa. Yang keempat, yaitu daun melengkung. Yang contohnya daun waru, daun gadung, daun genjer, dan daun sirih. Yang terakhir yaitu daun berduri, yang contohnya seperti daun kaktus, daun lidah buaya, dan daun bougainville. Baik, terima kasih Tiara atas penjelasannya. Selanjutnya kita masuk pada organ tumbuhan yang ketiga, yaitu bunga dan buah, yang akan dijelaskan oleh rekan saya Hanif. Pada Hanif saya persilakan. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang bunga dan buah. Pengertian bunga. Bunga merupakan bagian penting dari tumbuhan selain akar, batang, dan daun. Selain memperindah lingkungan, bunga memiliki peranan penting bagi tumbuhan itu sendiri. Pengertian buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang terbentuk setelah bunga mengalami proses penyerbukan. Daging buah merupakan bagian buah yang biasanya kita makan. Daging buah berfungsi untuk melindungi biji. Di dalam buah biasanya terdapat biji. Biji-biji ini kemudian akan tumbuh menjadi tanaman baru bila kita tanam. Berikutnya adalah fungsi bunga. Bunga berfungsi sebagai reproduksi seksual, daya tarik untuk penyerbuk, dan pembentukan buah dan biji. Fungsi buah adalah sebagai tempat penyimpanan cadangan makanan dan sebagai tempat biji. Bunga dan buah memiliki struktur, yaitu struktur bunga adalah bagian setil, kelopak bunga, mahkota bunga, stomata. 2. Bagian fertil, ada benang sari dan putik. Struktur buah ada biji. Biji adalah struktur reproduktif pada buah yang berisi embrio tanaman. Epikarpium adalah kulit atau lapisan luar buah yang melindungi daging buah dan bijinya. Mesokarpium adalah daging buah, adalah bagian dalam buah yang biasanya dimakan. Endokarpium adalah bagian luar yang melindungi biji. Jenis-jenis bunga. Bunga tunggal adalah bunga dengan satu kelopak atau satu mahkota. 2. Bunga majemu adalah terdiri dari beberapa bunga tunggal yang diatur bersama. 3. Bunga lengkap memiliki semua bagian bunga lengkap, termasuk kelopak, mahkota, benang sari, dan putik. Bunga terminal adalah terdapat di ujung batang atau cabang. Bunga aksilar adalah terletak di ketiak daun atau di pangkal daun. Jenis-jenis buah. 1. Buah beri, contohnya stroberi, blueberry, raspberry. Buah citrus, contohnya jeruk dan lemon. Buah batu, contohnya aprikot, cherry, plum. Buah tropis, contohnya nanas, mangga, pisang. Buah pepaya, contohnya apel dan pir. Terima kasih kepada rekan-rekan saya, Tiara dan Hanif. Mungkin sekian cukup penjelasan dari kami mengenai materi biologi dengan tema organ-organ tumbuhan. Semoga eh, semoga panjang umur dan kita berjumpa dalam keadaan sehat semua ya rekan. Sekian saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.